warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau ngecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ibu mulai dari kelas 5. Maisha, Nur Fatima, Denopi, Nur Aulia. Baik, hadir semua. Sekarang Ibu lanjut ke kelas 4. Puji Astania, Sylvia Sri Andiani, Doraika, Widi. Baik, sudah hadir semua. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa kalian digabungkan dalam satu kelas atau dalam satu ruangan? Kelas 4 dan kelas 5. Ada yang sudah tahu alasannya kenapa? Belum tahu. Nah, jadi guru kelas 4 beliau sedang berhalangan hadir pada hari ini sampai 1 minggu ke depan karena ada kegiatan di luar sekolah yang tidak bisa ditinggalkan dan beliau harus ikut. Jadi untuk 1 minggu ke depan anak-anak kelas 4 harus atau bergabung dengan anak kelas 5. Ya. Jadi untuk 1 minggu ke depan Ibu juga mengajar kelas 4 dan kelas 5. Jadi kalian digabungkan dalam satu kelas. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk kelas 4, kita akan belajar tema 8. Gambar seni rupa 3 dimensi. Yaitu tujuan pembelajarannya setelah mengamati contoh benda 3 dimensi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri benda 3 dimensi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk kelas 5, kalian akan mempelajari tema 8, pembelajaran pertama, yaitu tentang siklus air. Nah, untuk tujuan pembelajaran kelas 5, melalui kegiatan membaca, siswa-siswi diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri atau membuat bagan sederhana siklus air dengan benar. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Dimulai dari kelas 4. Coba kalian buka buku tema halaman 133. Halaman 133, pembelajaran kedua yaitu mengamati gambar seni rupa 3 dimensi. Sudah dibuka? Nah, di sini ada gambar seni rupa 3 dimensi berupa patung, ada cangkir, ada piring, ada patung ikan serta lemari. Ini merupakan benda-benda seni rupa 3 dimensi yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pernah lihat kan? Piring, mangkuk yang kita gunakan setiap hari. Itu merupakan gambar 3 dimensi atau benda 3 dimensi. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. 3 dimensi atau benda 3 dimensi itu sendiri memiliki panjang, ukuran, dan volume.
Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti guci, tas bunga, meja, kursi, dan lampu hias. Seni rupa 3 dimensi juga memiliki ciri-ciri, yaitu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian yang kedua, dapat kita nikmati atau kita pandang dari sudut manapun. Kemudian memiliki volume. Nah, ini contohnya. Ini beberapa contoh gambar atau benda 3 dimensi. Ini ada gambar apa? Botol. Ini vas bunga. Kemudian ini kotak berbentuk kubus. Kemudian ini kursi. Lalu ada meja, ada bak sampah dan botol serta gelas. Nah, ditinjau dari benda, ada 3 jenis benda yang bisa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama ada benda kubistis yang tadi termaksud kursi, meja, bak sampah, itu termaksud ke dalam kubistis. Yang kedua, benda silindris, berarti contoh benda 3 dimensinya ada botol, gelas, mangkuk, dan piring yang sudah tadi Ibu kasih lihat atau Ibu tampilkan kepada kalian. Yang ketiga ada benda bebas. Benda bebas berarti ada gambar ini. Nah, seperti ini contohnya. Ada apel, kupu-kupu, ada gambar kartun. Kemudian ada gambar pemandangan, ada gambar rumah, ada gambar pohon. Ini merupakan benda 3 dimensi yang gambar bebas. Ini. Jadi kalian harus bisa membedakan antara benda kubistis, silindris, dan benda bebas dalam seni rupa 3 dimensi. Nah, sekarang penjelasannya sudah selesai. Ibu minta kalian mengidentifikasi gambar-gambar yang ada di buku serta yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tuliskan di buku tulis. Kalian sebutkan benda-benda apa saja yang termaksud ke dalam benda 3 dimensi. Kalian kelompokkan yang kubistis, silindris, dan benda bebas ya. Untuk anak kelas 4. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kalian coba kerjakan. Sekarang Ibu akan lanjut ke kelas 5. Kelas 5. Sekarang kalian buka buku tema halaman 9. Yaitu tentang apa? Siklus air. Sudah dilihat gambarnya? Ya, di sini ada siklus air yang biasa terjadi atau yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada gambar siklus air. Jelas gambarnya? Di sini ada air apa? Sungai atau laut? Air laut. Air laut yang terkena sinar matahari akan terjadi apa?
panas kan, airnya akan berubah panas, lalu terjadi penguapan. Air yang terkena panas sinar matahari akan menguap, lalu uapnya akan berkumpul ke awan. Kalau sudah berkumpul di awan akan berubah menjadi hitam atau abu-abu karena sudah terisi uap air dari air laut, air danau, air sungai. Dan kemudian setelah berkumpul, si awannya sudah tidak lagi mampu menampung airnya atau titik-titik airnya akan turun ke bawah menjadi hujan yang biasa kita sebut dengan hujan. Lalu hujan membasahi bumi, membasahi pepohonan. Lalu airnya akan diserap lagi oleh pepohonan. Kemudian kembali lagi ke sungai, ke laut, ke danau. Dan seperti itulah terjadinya siklus air. Jadi perputaran atau sirkulasi air itu terjadi terus menerus. Dari sungai, laut, danau, airnya terkena matahari akan menguap, lalu airnya berkumpul di awan. Kalau sudah terkumpul tidak bisa dibendung lagi, maka turunlah hujan. Jadi seperti itu seterusnya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas tentang siklus air, terjadinya siklus air? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Atau sudah jelas semua? Sudah. Baik, kalau sudah jelas, Ibu minta kalian membentuk kelompok 3 orang dalam satu kelompok. Kalian buat bagan sederhana tentang siklus air, kemudian kalian jelaskan apa saja yang terjadi dalam siklus air. Dari awal menguap dari awal air laut atau air sungai menguap sampai terjadinya hujan. Kalian jelaskan dalam bagan tersebut. Setelah selesai, kalian presentasikan di depan kelas. Bagaimana, paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan. Baik, sudah ada kelompok dari kelas 5 yang sudah selesai. Ibu minta maju 3 orang ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silahkan. Dijelaskan pada teman-teman. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air jenuh. Proses ini disebut atau pengendapan. Ketika suhu udara Yang pertama. Ketika suhu udara turun, udara air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau penyemburan. Tepuk tangan. Silahkan duduk. Baik, untuk kelompok 5 semuanya sudah maju ke depan. Untuk pembelajaran kelas 5, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu minta kalian belajar lagi di rumah tentang siklus air. Pelajari lagi dengan baik di rumah. Akhir kata Ibu ucapkan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang di kelas 4 sudah selesai tugas yang Ibu berikan? Iya, sudah selesai. Nanti kalian kumpulkan di akhir pembelajaran. Sampai di sini pembelajaran kita ada yang mau ditanyakan tentang seni rupa 3 dimensi? Tidak ada, berarti sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas, Ibu akhiri juga pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk semuanya, kelas 4 dan kelas 5, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa bersama. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Akhir kata,